Membuat konfigurasi elektron di dalam kulit atom. Ternyata di dalam kulit atom itu masih ada bagian-bagiannya lagi loh yang disebut dengan subkulit. Subkulit itu sendiri terdiri dari 4 jenis, yaitu subkulit S, P, D, dan F. Masing-masing subkulit ini memiliki kapasitas jumlah elektron maksimum. Untuk subkulit S, elektron maksimumnya adalah 2, subkulit P, elektron maksimumnya adalah 6, kemudian subkulit D 10, dan F, elektron maksimumnya adalah 14. Apakah keempat subkulit ini ada di setiap kulit? Yuk kita ikuti penjelasannya. Ingat kembali, di dalam atom terdapat 7 jenis kulit, yaitu kulit K, L, M, N, sampai kulit Q. K kulit pertama, L kulit kedua, N kulit ketiga, N kulit keempat, dan seterusnya sampai kulit ketujuh yaitu Q. Di kulit K hanya memiliki satu subkulit, yaitu subkulit S. Di kulit L atau kulit kedua memiliki 2 subkulit, yaitu S dan P. Di kulit ketiga memiliki 3 jenis kulit, yaitu SPD. Sedangkan di kulit keempat dan seterusnya memiliki 4 jenis kulit, yaitu SPDF. Oke, dan seterusnya ya, sampai kulit ke-7. Itu masih memiliki 4 jenis kulit. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah, ingat, subkulit S itu mulai ada pada kulit pertama. Kemudian subkulit P itu mulai ada pada kulit kedua. Subkulit D mulai ada pada kulit ketiga, dan subkulit F itu mulai ada pada kulit keempat. Oke, sekarang kita lanjut ke cara pengisian elektron dalam subkulit atom. Menurut azas Aufbau, pengisian elektron itu dimulai dari subkulit yang berenergi paling rendah, dilanjutkan pada subkulit yang lebih tinggi energinya. Subkulit yang energinya paling rendah sudah pasti subkulit yang berada pada kulit pertama ya, yaitu subkulit S. Urutannya gimana ya? Nih kakak kasih tahu cara mudah mengingat urutan pengisian elektron dalam subkulit atom. Urutannya adalah tulis S 2 kali, kemudian dilanjutkan dengan subkulit PS berturut-turut 2 kali, dilanjutkan dengan subkulit DPS 2 kali berturut-turut, lalu yang terakhir adalah subkulit FDPS juga 2 kali berturut-turut. Jadi urutannya adalah SS, PSPS, DPS, DPS, FDPS, FDPS. Yuk kita langsung ke contoh soal saja. Buatlah konfigurasi elektron dari atom Sc dengan nomor atom 21. Ini artinya jumlah elektronnya juga 21. Kita buat konfigurasi elektronnya. Urutannya adalah, ingat tadi cara yang di atas ya. SS, PSPS, DPS, DPS, dan seterusnya. Biasanya untuk nomor atom 21 itu nggak mungkin nyampe sampai FDPS. Kita buat sampai DPS dulu, nanti jika kurang kita lanjutkan. Jika lebih nanti kita bisa hilangkan atau bisa kita buang. Kemudian langkah selanjutnya, ingat, subkulit S tadi mulai ada pada kulit pertama. Jadi kita kasih nomor di depan. Angka di depan ini adalah nomor kulit. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, subkulit S sudah selesai, kita lanjut ke subkulit P. Ingat, subkulit P itu mulai ada pada kulit kedua. Berarti penomorannya kita mulai dari nomor 2. 2, 3, 4. Jelas ya? Kemudian subkulit D itu mulai ada tadi pada kulit ketiga. Berarti penomorannya pun kita mulai dari nomor 3. Karena angka atau nomor-nomor ini merupakan nomor kulit atom. Kemudian kita isi elektron masing-masing dalam subkulit atom.
Ingat, subkulit atom es itu elektron maksimumnya adalah 2. Kita isi 2 di sini ya. Dari 21 elektron, 2-nya kita isi di sini. Lanjut, kita isi lagi 2 di S, totalnya 4. Di P tadi maksimumnya 6, sudah 10. Di S2, 12. Di P6, 18. Di S2, 20. Kemudian di D, 1. Karena sisanya tinggal 1. Berarti elektron hanya terisi pada subkulit sampai subkulit 3D. Jadi ini tidak terisi, kita coret saja. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Misal kita ingin membuat konfigurasi elektron dari atom Fe yang bernomor atom 26. Artinya jumlah elektronnya sama dengan 26. Kita buat konfigurasi elektronnya. S, S, PS, PS, D, PS. Kita kasih nomor kulit. S dimulai dari nomor 1, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian P dimulai dari nomor 2, 2, 3, 4, D dimulai dari nomor 3. Kita tulis elektronnya, kita susun 26 elektron ya totalnya di S2, 4, 10, 12, 18, 20, 6. Pas 26. Jadi ini tidak terisi elektron. Gimana adik-adik? Mudah kan? Untuk penyingkatan konfigurasi elektron, ditunggu di next video ya. Sekarang kita lanjut membahas aturan penuh dan setengah penuh. Suatu elektron mempunyai kecenderungan untuk berpindah orbital apabila dapat membentuk susunan elektron yang lebih stabil. Maksudnya adalah, atom akan lebih stabil apabila subkulitnya terisi penuh atau setengah penuh. Contoh, atom Cr memiliki 24 elektron. Kita buat konfigurasi elektronnya sesuai dengan cara sebelumnya ya. SS, PS, PS, D. S dimulai dari nomor 1, 1, 2, 3. P dimulai dari nomor 2, 2, 3. Dan D dimulai dari nomor 3. Kita isi elektronnya sebanyak 24 tadi ya. Di sini 2 di S, 2, P maksimum 6, 2, sekarang sudah 12, 18, 20, sisa 4, di D4. Susunan elektron ini akan lebih stabil apabila elektron yang berada pada subkulit 4S berpindah ke subkulit 3D. Sehingga konfigurasi elektronnya menjadi, ini sama ya, menjadi 4S1, 3D5. Maka konfigurasi elektron yang tepat adalah yang kedua. Ingat ya, aturan ini hanya berlaku untuk konfigurasi elektron yang berakhir di subkulit D. Sekarang kita lihat atom CO dengan nomor atom 27. Kita buat konfigurasi elektronnya. Ya, 20 sisa 7. Perhatikan di 4S ada 2 elektron, di 3D ada 7 elektron. Konfigurasi elektron ini juga berakhir di subkulit D. Apakah elektron pada subkulit S harus berpindah ke subkulit D? Tidak ya. Kenapa? Karena jika elektron subkulit S itu berpindah ke subkulit D, berarti subkulit D menjadi 8. Tetap tidak stabil, makanya tidak perlu dipindahkan. Berarti konfigurasi elektron ini sudah benar. Cukup jelas ya adik-adik? Jadi kita akan belajar membuat konfigurasi elektron suatu ion. Apa itu ion? Ion adalah atom yang bermuatan. Bisa bermuatan positif dan bisa bermuatan negatif. Jika atom bermuatan positif disebut dengan kation. Artinya, atom tersebut melepaskan elektron sehingga elektronnya berkurang. Sedangkan jika atom bermuatan negatif, maka disebut dengan anion. Artinya, atom menerima elektron sehingga elektron bertambah. Lalu bagaimana cara membuat konfigurasi elektron ion? Kita langsung ke contoh ya. Tentukanlah konfigurasi elektron dari ion O2- yang bernomor atom 8. Caranya, kita buat dulu konfigurasi elektron atomnya.
yaitu 1s2, 2s2, 2p4. Kita lihat karena muatannya 2-, artinya atom oksigen menerima 2 elektron. Sehingga konfigurasi elektronnya yang tadinya 2p4 menjadi 2p6. Oke, jelas ya? Berarti tadi awalnya jumlah elektronnya adalah 8, ketika membentuk ion 2- menerima 2 elektron, maka jumlah elektronnya menjadi 10. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan konfigurasi elektron dari ion Ca2+ yang nomor atomnya 20. Caranya sama ya, kita buat dulu konfigurasi elektron atom netralnya, yaitu jumlah elektronnya 20, 4s2. Lanjut, muatannya adalah 2+, artinya melepas 2 elektron. Nah, elektron mana yang dilepaskan? Elektron yang dilepas adalah elektron yang berada pada kulit terluar. Di sini kulit terluarnya adalah kulit keempat. Nah, berarti elektron yang lepas adalah elektron yang berada pada kulit keempat ini, yaitu 2 nih ya. Pas, berarti konfigurasi elektronnya untuk ion Ca2+ hanya sampai 3p6 saja. Kita lanjut, contoh yang ketiga, tentukan konfigurasi elektron dari ion Mn2+ dengan nomor atom 25. Kita buat dulu konfigurasi atom netralnya ya, yaitu jumlah elektronnya 25. Kita gunakan penyingkatan konfigurasi elektron. Kalau untuk Mn berarti kita gunakan Ar18, kemudian 4s2, 3d5. Karena muatannya 2+, artinya melepas elektron ya, berarti pada konfigurasi ini harus kita buang 2 elektron. Elektron mana yang kita buang? Elektron yang berada pada kulit terluar, berarti yang di 4s2. Nah, maka konfigurasi elektron ion Mn2+ adalah Ar18, 3d5. Lanjut, contoh yang keempat. Konfigurasi ion besi 3, 26Fe3+, mempunyai elektron tidak berpasangan sebanyak. Nah, untuk menjawab soal ini, berarti kita harus buat dulu konfigurasi elektron ionnya. Yaitu, kita gunakan penyingkatan Ar18, 4s2, 3d6. Karena muatannya 3+, berarti elektronnya berkurang 3 ya. Di S berkurang 2, berarti di D berkurang 1. Jadi konfigurasi elektron ion Fe3+ adalah Ar18, 3d5. Nah, yang ditanya, berapa elektron yang tidak berpasangan? Berarti kita harus membuat orbitalnya. Untuk subkulit D itu memiliki 5 orbital. Karena sisa 5 elektron, kita isi ya ke orbital. Berdasarkan aturan Han, berarti harus diisi satu-satu dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi jumlah elektron yang tidak berpasangan ada sebanyak 5. Gampang kan? Sekarang kita lanjut ke contoh yang kelima ya. Konfigurasi elektron ion X2+ yang memiliki bilangan massa 45 dan 24 neutron adalah, pada soal ini nomor atom dari atom X tidak diketahui, berarti kita harus cari dulu. Ingat, nomor atom sama dengan nomor massa dikurang neutron. Jadi, nomor atom sama dengan 45 dikurang 24 atau sama dengan 21. Setelah nomor atomnya diketahui, barulah kita bisa mencari konfigurasi elektron dari ion X2+. Yaitu, seperti biasa kita buat dulu konfigurasi elektron untuk atom netralnya ya. Berarti jumlah elektronnya 21. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Karena muatannya 2+, artinya melepas 2 elektron, maka elektron yang lepas harus elektron yang berada pada kulit terluar. Berarti elektron pada 4s. Habis ya? Maka konfigurasi elektron untuk ion X2+ adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 3d1. Jelas ya? Oke adik-adik, sekian yaitu tentang bilangan kuantum. Bilangan kuantum adalah bilangan yang menentukan kedudukan posisi suatu elektron dalam atom. Setiap elektron memiliki nilai bilangan kuantum. Tetapi biasanya di dalam soal, bilangan kuantum yang sering ditanyakan adalah bilangan kuantum untuk elektron terakhir. Bagaimana cara menentukan bilangan kuantum? Ikuti penjelasannya sampai selesai ya. Bilangan kuantum ada 4 jenis. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama.
Bilangan kuantum utama adalah bilangan kuantum yang menyatakan nomor kulit yang dilambangkan dengan N. Jadi, misal, jika elektron terakhirnya terletak pada kulit pertama, maka N-nya sama dengan 1. Dan jika elektron terakhirnya berada pada kulit kedua, berarti N-nya sama dengan 2. Dan jika berada pada kulit ketiga, maka N-nya sama dengan 3. Dan seterusnya. Jadi, bilangan kuantum utama nilainya bisa 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, maksimal 7 ya, sesuai dengan kedudukan elektron dalam kulit. Atau sesuai dengan kulit yang ditempati elektron yang ditanyakan atau elektron terakhir. Oke, kita lanjut ke bilangan kuantum yang kedua, yaitu bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut adalah bilangan yang menyatakan subkulit yang dilambangkan dengan L. Ingat, subkulit ada 4 jenis. Ada subkulit S, P, D, dan F. Jika suatu elektron berada pada subkulit S, maka L-nya sama dengan 0. Jika suatu elektron berada pada subkulit P, maka L-nya sama dengan 1. Jika elektron berada pada subkulit D, maka L-nya sama dengan 2. Dan jika elektron berada pada subkulit F, maka L-nya sama dengan 3. Oke, jelas ya? Nah, yang perlu diingat juga adalah bilangan kuantum azimut atau L nilainya pasti selalu lebih rendah dibandingkan dengan bilangan kuantum utamanya. Artinya, untuk elektron yang sama, nilai L tidak mungkin sama dengan nilai N. Oke, kita lanjut ke bilangan kuantum yang ketiga, yaitu bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik adalah bilangan kuantum yang menyatakan orbital atau dilambangkan dengan M. Orbital adalah ruang-ruang atau kamar-kamar yang ditempati elektron di dalam subkulit. Makanya, nilai M itu tergantung dari nilai L-nya, yaitu nilai M dimulai dari negatif L sampai dengan positif L. Jadi misal, jika suatu elektron berada pada subkulit S, maka nilai M-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena nilai L-nya juga sama dengan 0. Kemudian, karena kemungkinan nilai M pada subkulit S hanya ada 1, yaitu 0, maka orbital dalam subkulit S juga hanya 1. Di mana untuk satu orbital ini maksimal dapat menampung 2 elektron. Kemudian, jika elektronnya berada pada subkulit P, maka nilai M-nya dimulai dari negatif 1, 0, dan positif 1. Kenapa? Karena nilai L-nya sama dengan 1 ya. Nah, ingat, untuk menentukan nilai M itu dimulai dari negatif L sampai dengan positif L. Lalu, kemungkinan nilai M pada subkulit P itu ada 3, yaitu min 1, 0, dan positif 1. Berarti orbital yang dimiliki subkulit P juga ada 3. Nah, ingat, masing-masing orbital ini menampung maksimum 2 elektron. Jadi, misal jika elektron terakhir atau elektron yang ditanyakan berada pada orbital yang di tengah, maka nilai M-nya sama dengan 0. Kemudian, kalau misal berada pada orbital yang paling kanan, maka nilai M-nya sama dengan positif 1. Jelas ya? Sekarang kita lanjut. Jika elektron yang ditanyakan berada pada subkulit D, maka kita lihat untuk subkulit D L-nya sama dengan 2. Berarti nilai M-nya atau kemungkinan nilai M-nya itu dimulai dari negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, atau positif 2. Jadi, ada 5 kemungkinan untuk nilai M ya. Berarti pada subkulit D juga terdapat 5 orbital. Kita gambarkan. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, berikutnya, jika elektron berada pada subkulit F, maka kemungkinan nilai M-nya dimulai dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2, dan positif 3. Karena kemungkinan nilai M-nya ada 7, berarti jumlah orbital pada subkulit F juga ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7.
Oke, jelas ya. Sekarang kita lanjut ke jenis bilangan kuantum yang keempat, yaitu bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin adalah bilangan yang menyatakan arah rotasi atau perputaran elektron. Jadi, ada yang searah jarum jam dan ada yang tidak searah jarum jam. Ingat, dalam satu orbital maksimum terdapat 2 elektron. Jadi misal, jika elektron yang ditanyakan atau elektron terakhir di dalam orbital bentuknya seperti ini berarti arah rotasi elektronnya searah dengan jarum jam, sehingga nilai bilangan kuantum spin atau S-nya sama dengan positif setengah. Tetapi, jika elektron yang ditanyakan atau elektron terakhir di dalam orbital berbentuk seperti ini, maka ini berarti dia tidak searah jarum jam ya. Maka, nilai bilangan kuantum spin atau S-nya sama dengan negatif 1/2 atau setengah. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan langsung ke contoh soal. Harga keempat bilangan kuantum untuk elektron terakhir dari atom Cl yang bernomor atom 17 adalah... Perhatikan, pada soal nomor 1 ini yang ditanyakan adalah bilangan kuantum elektron terakhir. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama kita buat dulu konfigurasi elektron dari atom Cl. Cl bernomor atom 17, berarti jumlah elektronnya juga 17. Kita buat konfigurasi elektronnya S, S, P, S, P. Ingat, untuk subkulit S itu dimulai dari nomor 1, 2, 3. Dan untuk subkulit P itu dimulai dari nomor 2, 3, dan seterusnya ya. Di sini karena jumlah elektronnya hanya 17, makanya kita tulis sampai 3P saja. Lanjut kita isi elektronnya. Ingat subkulit S menampung maksimal 2 elektron. P 6 elektron, S 2. Nah, kita hitung dulu ya, total elektronnya di sini sudah ada 12. Sedangkan atom Cl jumlah elektronnya adalah 17. Berarti masih ada 5 elektron lagi kita isi di 3P. Lalu, di mana posisi elektron terakhirnya? Jelas ya, elektron terakhirnya berada di subkulit 3P, atau elektron kelima di subkulit 3P. Langsung saja kita tentukan bilangan kuantumnya. Kita mulai dari bilangan kuantum utama. Ingat, bilangan kuantum utama adalah bilangan kuantum yang menyatakan nomor kulit. Nah, pada konfigurasi elektron yang menyatakan nomor kulit adalah angka yang ada di sebelah kiri huruf subkulit. Jadi, karena elektron terakhirnya berada di 3P, di nomor 3 ya, berarti bilangan kuantum utama atau N-nya itu sama dengan 3. Berikutnya, kita tentukan bilangan kuantum yang kedua, yaitu bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut adalah bilangan kuantum yang menyatakan subkulit. Karena elektron terakhirnya berada di subkulit P, maka bilangan kuantum azimut atau L-nya sama dengan 1. Oke, lanjut ke bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik atau M juga ditentukan dari subkulitnya ya, atau dari nilai L-nya. Jadi, jika L-nya sama dengan 1, maka kemungkinan nilai M-nya dimulai dari min 1, 0 sampai positif 1. Berarti ada 3 orbital. Lalu kita isi elektronnya ke dalam orbital. Subkulit P memiliki 5 elektron. Berarti 5 elektron ini akan kita sebar ke 3 orbital. Ingat, penyebaran elektron harus mengikuti aturan Hahn, yaitu semua orbital atau masing-masing orbital harus kita isi dulu 1 elektron. Setelah terisi 1 elektron, baru kita lanjutkan mengisi untuk elektron kedua. Jadi, di sini ada 5 elektron, kita isi satu-satu dulu ya untuk masing-masing orbital. Ketiga orbitalnya sudah terisi masing-masing 1 elektron, berarti sisa 2 elektron lagi. Kita lanjutkan pengisiannya, 1, 2, pas 5 elektron. Karena posisi elektron terakhirnya di sini, berarti nilai bilangan kuantum magnetik atau M-nya sama dengan 0. Berikutnya bilangan kuantum spin. Untuk bilangan kuantum spin langsung kita lihat bentuk elektron terakhirnya saja ya. Bentuknya seperti ini. Berarti bilangan kuantum spin atau S-nya sama dengan negatif 1/2. Oke, jelas ya? Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Berikut ini deretan bilangan kuantum yang tidak mungkin ada dalam atom F dengan nomor atom 9 adalah...
Jadi, di sini kita ditanya, manakah bilangan kuantum yang tidak mungkin untuk atom F? Kita buat dulu konfigurasi elektron untuk atom F, 1s2, 2s2, 2p, di sini sudah 4 elektron, berarti sisa 5 elektron. Setelah membuat konfigurasi elektron, kemudian kita lihat nilai N pada masing-masing pilihan. Pada pilihan A, N sama dengan 1, berarti elektron berada pada kulit ke-1. Kita cek pada konfigurasi elektron, adakah elektron yang berada pada kulit ke-1? Ada ya, berarti pilihan yang A benar. Kemudian pilihan yang B, N juga sama dengan 1, berarti juga benar. Pilihan C, N sama dengan 2, kita cek apakah ada elektron di kulit kedua? Ada ya, ini elektronnya, berarti pilihan yang C juga benar. Lanjut yang D, N-nya juga sama dengan 2, berarti juga benar. Kemudian yang E, N sama dengan 3. Kita lihat tidak ada elektron yang berada pada kulit ketiga. Berarti N sama dengan 3 itu salah. Maka jawaban bilangan kuantum yang tidak mungkin untuk atom F adalah yang E. Jadi untuk soal ini yang kita periksa hanya nilai N-nya saja ya. Lalu bagaimana jika misal semua nilai N untuk masing-masing pilihan benar? Jika semua nilai N-nya benar atau mungkin, maka kita periksa nilai L-nya. Ingat aturannya, nilai L tidak mungkin sama dengan nilai N. Jadi misal jika pada salah satu pilihan ada nilai L yang sama dengan nilai N, berarti itulah jawaban yang tidak mungkin. Atau nilai L-nya lebih besar dari N juga tidak mungkin. Berarti nilai L harus lebih kecil dari nilai N ya. Contoh di sini N-nya sama dengan 1, berarti L-nya sama dengan 0. Lalu, bagaimana jika nilai L di masing-masing pilihan benar? Berarti yang kita cek adalah nilai M-nya ya. Ingat, nilai M berkisar dari negatif L sampai dengan positif L. Jadi misal, jika nilai L-nya sama dengan 1, maka nilai M-nya bisa negatif 1, bisa 0, dan bisa positif 1. Nah, di sini positif 1 berarti benar ya, atau sesuai dengan nilai L-nya. Tetapi, jika nilai M-nya di sini positif 2, maka salah. Kemudian untuk nilai S, hanya ada 2 jenis ya, positif setengah dan negatif setengah. Berarti untuk soal ini, kita tidak bisa menentukan mana bilangan kuantum yang tidak mungkin berdasarkan dari nilai S-nya saja. Oke, bisa dipahami ya? Isinya SMA kelas 10 yaitu mengenai perkembangan tabel periodik unsur. Nah, bagaimana perkembangan tabel periodik unsur? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Menurut sejarahnya, tabel periodik unsur ini dimulai dari tahun 1829, di mana pada tahun itu Dobrener itu mengelompokkan unsur berdasarkan sifat dari suatu unsur dengan 3 unsur yang memiliki sifat sama. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1864 oleh Newlands, ya, dia mengelompokkan berdasarkan teori oktavnya. Kemudian pada tahun yang sama yaitu 1864, Lothar Meyer juga mengemukakan terkait dengan teori tabel periodik unsurnya, dan dilanjutkan tahun 1869, ya, ini dilakukan oleh Mendeleev. Ini juga memberikan terkait dengan pendapatnya dari tabel periodik unsur. Nah, tapi di sini antara Lothar Meyer dengan Mendeleev ini memiliki persamaan dalam hal pengelompokan tabel periodik unsurnya. Ada sedikit persamaan dari kedua ilmuwan ini dalam pengelompokannya. Nanti kita simak aja penjelasannya. Kemudian yang terakhir yaitu pada tahun 1913 ini dilakukan oleh Henry Moseley. Ya, dia mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Baik, langsung saja kita simak penjelasan satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama, ada triad Dobrener. Ya. Jadi Dobrener ini mengelompokkan unsur berdasarkan kesamaan sifat dan kenaikan massa atom. Jadi yang digunakan dasar pengelompokan adalah kesamaan sifat dan kenaikan massa atom. Selanjutnya, di dalam setiap kelompok ini terdapat 3 unsur yang sifatnya sama, maka disebut sebagai teori triad. Triad itu dari kata 3 unsur yang memiliki sifat sama dalam satu kelompok. Nah, kalau dituliskan atau digambarkan, nah ini adalah tabel periodik yang diajukan oleh Dobrener. Jadi setiap kelompok ini terdiri dari 3 atom yang memiliki sifat sama. Ya, misalkan yang triad pertama ada LINAK, artinya ketiganya ini memiliki sifat sama. CA, SR, dan BA juga memiliki sifat yang sama, dan seterusnya.
Kemudian, menurut Dobrener, ini ada keunikan, di mana keunikannya adalah massa unsur yang tengah ini memiliki massa yang sama ataupun hampir sama dengan massa rata-rata dari unsur yang ada di tepi. Maksudnya begini, misalkan ini ada Li NaK, maka massa unsur yang Na yang di tengah ini nanti memiliki massa yang sama ataupun hampir sama dengan massa rata-rata dari Li dan K di sini. Ya, sebagai contoh misalkan litium itu di alam itu kita ketahui masanya adalah 7, sementara yang kalium ini masanya adalah 39. Maka nanti masanya Na itu mendekati atau sama dengan massa rata-rata dari 7 dan 39 ini nanti. Coba kalau kita hitung rata-ratanya, yaitu 7 ditambah 39 dibagi 2, maka kita peroleh rata-ratanya adalah 23. Dan ini ternyata masanya itu sama dengan masanya Na, ya, karena massa Na juga ternyata adalah 23. Contoh lain misalkan pada sulfur di sini. Sulfur di alam masanya adalah 32 dan Te ini masanya adalah 128. Nah, berarti nanti massa Se itu pasti sama ataupun hampir sama dengan massa rata-rata antara S dan Te. Kalau kita hitung massa rata-ratanya, ya, 32 ditambah 128 dibagi 2, ini massa rata-ratanya ketemunya sama dengan 80. Dan ternyata massa Se di alam itu adalah 79. Nah, ini kan artinya kan massanya hampir sama dengan massa rata-rata dari kedua unsur yang ada di tepi ini tadi. Nah, ini menurut keunikan dari triad Dobrener. Tetapi meskipun begitu, Dobrener ini memiliki kelemahan. Kelemahan yang dimiliki dari tabel periodik unsur Dobrener ini adalah terdapat beberapa unsur yang tidak termasuk ke dalam kelompok triad, padahal sifatnya sama. Artinya sebenarnya ada atom lain yang mempunyai sifat sama tapi tidak termasuk ke dalam kelompok triad. Misalkan di kelompok triad pertama ini, sebenarnya yang sama tidak hanya Li, Na, dan K saja, melainkan ada atom lain, tetapi Dobrener ini memaksakan yang sama ya hanya Li, Na, dan K, dan ini menjadi kelemahan dari model tabel periodik unsur dari Dobrener. Selanjutnya, dilanjutkan ke perkembangan tabel periodik yang berikutnya, yaitu dilakukan oleh Newlands. Ya. Menurut Newlands, pengelompokan unsur ini didasarkan pada kenaikan massa atom, jadi masih sama seperti Dobrener, ini pengelompokannya berdasarkan kenaikan massa atom. Selanjutnya, menurut Newlands, jika unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom, maka sifat unsur tersebut akan berulang setelah unsur ke-8. Ya. Sebagai contoh, misalkan ini adalah tabel periodik dari Newlands yang sudah dikemukakan oleh Newlands. Jadi, ini ada H, Li, Be, dan seterusnya, ini disusun. Ya. Kemudian F, Na, Mg ini disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya di sini. Jadi ini ke kanan ini disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya. Atau ini saya perjelas saja di tabel yang sebelah kanan ini. Ini sama dengan yang ini, cuma ini saya buat dalam tabel yang lain saja. Nah, ketika di sini diberikan urutan, ya, setelah ini diurutkan berdasarkan nomor atom, dan ini setelah saya berikan urutan, misalkan di sini saya beri nomor 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 7. Kemudian, yang bawahnya ini berarti nomornya adalah dimulai dari 8. 8, 9, 10, dan seterusnya nanti sampai di sini adalah 14. Nah, menurut oktav dari Newlands, ini adalah, nah di sini tadi dikatakan sifat unsur tersebut akan berulang setelah unsur ke-8. Artinya adalah unsur urutan ke-8 ini pasti akan memiliki sifat sama dengan unsur pertama atau unsur ke-1, urutan ke-1 ya. Jadi artinya di sini unsur ke-1 sama dengan unsur ke-8 sifatnya. Kemudian unsur yang kedua sama dengan unsur yang ke-9 di sini. Unsur yang ketiga berarti sama dengan unsur yang ke-10 dan seterusnya. Artinya di sini dalam lajur vertikal ini memiliki sifat yang sama. Ya, berarti 1, 8 dan seterusnya ini nanti sifatnya sama, ke bawah ini nanti sifatnya sama. 2, 9, dan seterusnya ke bawah nanti sifatnya juga sama. Maka di sini berdasarkan tabel periodik dari Newlands, nah di sini yang grup A di sini, A ke bawah ini memiliki sifat sama. Kemudian yang grup B ke bawah ini juga punya sifat yang sama. Begitu seterusnya. Ya. Tapi meskipun begitu, ya ini sudah hampir bagus tabel periodik dari Newlands. Tetapi ada kelemahan di mana kelemahan dari tabel periodik dari Newlands ini tidak berlaku untuk atom-atom yang nomornya besar. Jadi atom yang nomornya besar itu tidak bisa
dimasukkan ke dalam tabel periodik dari Newlands. Selanjutnya, setelah Newland, karena di sini masih punya kelemahan, dilanjutkan ke perkembangan tabel periodik berikutnya, yaitu dilakukan oleh Lothar Meyer dan Mendeleev. Meskipun ini di tahun yang berbeda, tetapi di sini pengelompokannya ini ada sedikit kesamaan. Tabel periodik Lothar Meyer ataupun Mendeleev ini sering disebut sebagai sistem periodik bentuk pendek atau tabel periodik bentuk pendek. Dasar pengelompokan yang digunakan oleh kedua ilmuwan ini adalah berdasarkan kenaikan massa atom juga dan kemiripan sifat. Tetapi untuk yang Lothar Meyer ini didasarkan pada sifat fisika dan menghasilkan tabel periodik seperti ini. Ya, ini sudah diurutkan berdasarkan massa atom dan kemiripan sifat. Kemudian untuk yang Mendeleev ini berdasarkan sifat fisika dan kimianya yang sama. Sehingga dihasilkan tabel periodik Mendeleev itu adalah seperti ini. Jadi ini sudah diurutkan berdasarkan kenaikan massa atomnya dan kemiripan sifat. Nah, berdasarkan tabel periodik Lothar Meyer dan Mendeleev, kita akan mengenal bahwa nanti sifat unsur ini merupakan fungsi periodik dari massa atomnya. Jadi ketika unsur ini diurutkan gitu kan, nanti akan memiliki sifat yang sama secara periodik. Ya. Misalkan di sini, ini setelah diurutkan sampai ke 19, kemudian kembali lagi ke Na, Mg, dan seterusnya. Nah, ini yang satu grup di sini, ini memiliki sifat yang sama. Misalkan grup 1, ini sifatnya sama semuanya. Grup 2 ke bawah, sifatnya sama semuanya. Grup 3 ke bawah, sifatnya sama semuanya. Begitu seterusnya sampai dengan yang grup 4, grup 5, dan sampai dengan grup 8 ini pasti memiliki sifat yang sama. Ya. Sehingga menurut tabel periodik yang ada di Mendeleev ataupun Lothar Meyer, nanti kita akan mengenal yang namanya golongan, yaitu yang lajurnya tegak. Jadi yang tegak ini namanya adalah golongan. Kemudian ada yang namanya periode, yaitu yang lajur mendatar. Jadi di sini ada periode 1 mendatar ke sana, ya, ke kanan. Kemudian periode 2, nah di sini dari Li, Be, B, dan seterusnya ini adalah dalam satu periode, yaitu periode 2. Itu adalah yang lajur mendatar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut Mendeleev ataupun Lothar Meyer, ini tadi atom dengan sifat yang sama ini berada dalam satu golongan yang lajur vertikal di sini, yang lajur tegak. Maka ini menjadi suatu kesimpulan bahwa unsur yang sifatnya sama terletak dalam satu golongan atau satu grup. Tetapi di sini, tabel periodik Mendeleev ini memiliki kelemahan, yaitu beberapa unsur tersusun dengan urutan massa atom yang terbalik. Tidak naik, tetapi nanti disusunnya adalah turun. Padahal menurut Mendeleev tadi adalah pengelompokannya berdasarkan kenaikan massa atom, tapi di sini ada yang massanya itu dibalik. Ya, dia tidak naik tapi disusun secara turun. Ini terdapat pada contohnya salah satunya di Te dan J. Ya. Te itu adalah tellurium, J itu adalah jodium. Kalau dulu simbolnya adalah J, sekarang simbolnya adalah I. Nah, menurut Mendeleev, Te ini masanya itu ada di antara, ya, di sini berarti kan di antara 123 dan 126 nanti di sini. Padahal sebenarnya Te itu pada saat itu masanya adalah lebih dari itu. Ya, masanya sekitar 128. Tetapi Mendeleev memaksakan Te ini masanya 125 hanya karena Te ini memiliki sifat dengan di golongan yang ke-6 ini, ya, sifatnya sama dengan Cr, Sc, Mo, dan seterusnya. Sehingga dia memaksakan masanya Te 125. Ya, padahal faktanya Te itu adalah 128. Tapi kalau tidak diberikan 125, maka nanti tidak sesuai dengan dasar pengelompokan yang dia lakukan, yaitu berdasarkan kenaikan massa atom. Sehingga ini dipaksakan Te dimasukkan sebelum jodium. Padahal faktanya Te itu masanya adalah 127,6 atau kalau dibulatkan 128, kemudian yodium ini masanya 126,9 atau dibulatkan 127. Harusnya Te ini letaknya adalah di sebelah kanannya yodium menurut dasar pengelompokannya Mendeleev. Tapi Mendeleev memaksakan biar diletakkan di sebelah kiri dan diberi massa 125 di sini. Nah, kemudian karena Mendeleev ini masih ada kelemahan, maka dilanjutkan ke tabel periodik yang berikutnya, yaitu dikemukakan oleh Henry Moseley, yaitu adalah tabel periodik modern yang sampai sekarang sudah kita gunakan. Nah, ini disebut juga sebagai sistem periodik bentuk panjang. Menurut Henry Moseley dalam pengelompokan unsur, ini didasarkan pada kesamaan sifat berdasarkan kenaikan nomor atom. Kalau yang ilmuwan-ilmuwan sebelumnya tadi didasarkan pada kenaikan massa atom,
Tapi untuk yang Henry Moseley ini didasarkan pada kenaikan nomor atom. Nah, sehingga menurut Henry Moseley, ini sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Kalau digambarkan dalam tabel periodik, nah ini bentuknya adalah seperti ini. Jadi, ini tabel periodik yang sampai sekarang masih kita gunakan, yaitu adalah tabel periodik bentuk panjang yang dikemukakan oleh Henry Moseley. Dan di sini kalau misalkan kita lihat ya, menurut tabel periodik Moseley ini sudah memperbaiki dari tabel periodiknya Mendeleev tadi. Kalau Mendeleev tadi Te kan letaknya kan dipaksakan, tapi ini menurut kenaikan nomor atom Te memang letaknya di sebelah kirinya dari yodium. Jadi nomor atomnya Te52 dan yodium 53. Meskipun masanya lebih besar Te, tapi nomor atomnya di sini Te itu lebih kecil. Ya, ingat kembali bahwa massa atom itu tidak hanya dipengaruhi oleh proton. Nomor atom itu kan proton ya. Nah, tapi massa atom itu selain proton yang mempengaruhi, ada juga neutron yang mempengaruhi untuk massa atom. Nah, kemudian di dalam tabel periodik Moseley ini dibagi menjadi beberapa hal. Nanti kita akan mengenal golongan juga, yaitu yang lajur tegak atau yang lajur vertikal. Dibagi menjadi dua hal, ada golongan utama, di sini dari golongan 1A, 2A, kemudian 3A sampai dengan 8A, ini merupakan golongan utama, ya ada 8 golongan. Kemudian ada juga golongan transisi, ada 8 golongan juga, dimulai dari 1B, itu letaknya di sini. Kalau golongan utama simbolnya adalah A, golongan transisi itu simbolnya adalah B. Nah ini 1B letaknya di sini, 2B, kemudian 3B, dan seterusnya sampai dengan 8B ini nanti ada 3 ya. 8B ini ada 3 di sini, 3 lajur vertikal. Kemudian selain golongan ada juga periode, yaitu yang lajur mendatar. Ya, misalkan di sini ada periode 1, itu berarti nanti lajur mendatar ke kanan, kemudian periode 2 ini ke kanan, periode 3 berarti nanti yang Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, dan Ar di sini. Ini adalah periode 3 dan seterusnya sehingga sampai dengan periode ke-7. Nah, ini adalah tabel periodik yang dikemukakan oleh Moseley. Dan menurut Moseley juga bahwa atom-atom yang memiliki sifat unsur yang sama ini terletak dalam satu golongan. Ya, ini sifatnya sama terletak dalam satu golongan. Misalkan di sini 1A. 1A itu berarti dari He sampai dengan Fr ini sifatnya sama. Kemudian 2A, Be sampai dengan Ra ini sifatnya juga sama. Nah, ini berdasarkan tabel periodik Moseley. Nah, ini tadi adalah terkait dengan perkembangan tabel periodik dari tabel periodik Dobrener sampai dengan Henry Moseley. Semoga apa yang saya sampaikan